Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial Microsoft Excel. Tutorial yang pertama itu adalah bagaimana cara kita menavigasi pada worksheet di Microsoft Excel kita. Yang pertama dengan cara metode biasa, yaitu menggunakan arrow key atas, kiri, bawah, dan kanan. Bisa juga kita menekan tombol tab untuk bergerak satu sel ke sebelah kanan dan shift tab untuk bergerak satu sel ke sebelah kiri. Cara selanjutnya itu dengan cara berpindah secara satu layar. Itu bisa menggunakan tombol back down atau back up. Lalu kita bisa menggunakan tombol Alt back down untuk menggerakkan sel ke sebelah kanan dan Alt back up untuk ke sebelah kiri. Selanjutnya kita bisa menggunakan metode untuk bergerak ke ujung dari worksheet kita, yaitu dengan menggunakan cara Ctrl arrow down dan Ctrl arrow up, Ctrl arrow right, dan Ctrl arrow left. Selanjutnya kita untuk berpindah ke non blank cell dengan menekan tombol N, lalu kita bisa menekan tombol arrow down atau arrow up, arrow right, dan arrow left, N baru arrow left. Yuk. Untuk berpindah tempat ke bagian baris pertama, kita bisa menekan tombol home. Contoh seperti ini. Kalian akan berpindah ke baris pertama yang ada pada baris 27 tersebut. Lalu kita bisa jika kita ingin berpindah kepada awal dari worksheet kita, yaitu berada di sini, kita bisa menekan tombol Ctrl plus home. Untuk berpindah ke lokasi spesifik, kita bisa pergi ke bagian home tab, lalu pergi di bagian find dan select, baru kita pilih go to. Di sini kita bisa menuliskan isi dari baris yang kita ingin pergi, contohnya D5, baru tekan OK, maka dia akan berpindah ke D5. Selanjutnya, bagaimana caranya kita berpindah ke lokasi spesifik yang sedang mempunyai properti. Sama seperti tadi, kita pergi ke bagian home tab, find and select, baru kita pergi ke go to special, kita pilih di sini contohnya formula, maka dia akan menandai tab-tab yang sudah di checklist, contoh seperti ini. Lalu kita pergi ke bagian cara menavigasi ke bagian sel yang populasinya sedikit pada worksheet kita tersebut dengan menekan tombol Ctrl N. Kita bisa pergi bagian find and select pada tab home, go to special, dan memilih last cell. Maka dia akan pindah ke tempat yang sama. Yang kedua, bagaimana cara kita memprint dari worksheet kita tersebut. Yang pertama adalah bagaimana cara kita print semua worksheet yang sudah ada populasinya. Pertama-tama kita pergi bagian file, lalu bagian print, lalu kita pergi di bagian setting, print entire workbook, maka dia akan di print semua yang ada pada workbook kita ini. Bagaimana yang kedua, bagaimana caranya kita akan print single worksheet. Jadi di bawah sini ada sheet kedua, sheet 1, sheet 2, sheet 3, dan sheet 4. Bagaimana jika kita hanya ingin memprint salah satu sheet tersebut? Kita gampang tekan tombol file, print, dan pada bagian setting ini kita pilih print active sheet, maka dia akan print sheet yang kita sedang kerjakan. Yang ketiga, bagaimana cara memprint worksheet yang spesifik atau
worksheet tertentu. Pertama, kita akan menunjukkan worksheet pertama yang akan kita print, yaitu sheet 1. Lalu yang kedua, kita bisa memilih worksheet yang lainnya yang akan kita print. Baru tekan shift, baru klik sheet 4, maka dia akan memblok dari sheet 1 sampai sheet 4 yang akan kita print. Namun jika kita hanya ingin men-print sheet tertentu, kita bisa menekan tombol Ctrl, lalu pilih sheet mana saja yang ingin di print, sheet 1, sheet 2, dan sheet 5, begitu. Setelah kita pilih, kita pergi ke bagian file print tadi, lalu kita pergi ke bagian setting, baru print active sheet, maka akan memprint sheet yang kita sudah tentukan tadi. Selanjutnya kita akan memprint sebagian worksheet tanpa mendefine suatu print area. Pada worksheet ini kita harus memblok area kita atau cell yang kita inginkan print, misalnya seperti ini. Baru pada bagian print, kita pilih di setting area, kita pilih dengan print selection, maka dia akan hanya memprint bagian worksheet kita, itu yang sel yang sudah kita blok tadi. Kedua, bagaimana cara kita memprint area yang sudah kita tentukan. Kita pergi ke page layout, baru di page setup. Di bagian page setup ini kita bagian print selection. Yang selanjutnya menentukan area yang akan didefinisikan sebagai print area, yaitu caranya kita tekan tag layout, baru kita klik yang bagian print area, baru kita set print area, kita klik OK. Untuk menambahkan area yang terpilih dari print area tersebut, klik print area, baru kita klik add to print area, maka ini akan jadikan print area tersebut. Untuk menghilangkan suatu print area tersebut yang sudah kita tandai sebelumnya, kita bisa menekan atau melakukan dengan cara page layout, baru di page setup kita tekan ini, lalu pada bagian sheet kita hapus salah satu, baru kita tekan OK, maka dia akan hilang. Untuk menghilangkan seluruh print area yang sudah kita tandai, kita bisa melakukannya dengan cara clear, pilih page layout lagi, print area, lalu kita tekan clear, maka dia semuanya akan hilang. Selanjutnya kita bagaimana cara mengignore print area yang sudah kita tandai sebelumnya. Caranya simple, kita tinggal klik bagian file, print, lalu pada bagian print section ini ignore print area, makanya akan menghiraukan print area yang sudah kita tandai tadi. Selanjutnya itu adalah page break atau cara mengatur page break. Yang pertama, cara menginsert manual dari page break adalah klik kolom A yang kita inginkan menjadi page break, lalu klik bagian atasnya, baru kita insert horizontal page break, atau kita bisa klik sel yang ada di baris pertama ke kiri dari yang kita inginkan masukkan atau setting vertical page break, atau kita bisa memilih sel manapun yang kita inginkan dan kita bisa memasukkan horizontal page break ataupun vertical page break. Contohnya bisa untuk mengatur page breaknya, kita bisa lihat di page layout, di bagian page setup group, lalu di bagian break ini kita bisa memasukkan insert page break. Lalu bagaimana cara menghapus page break manual tersebut? Yang pertama, kita bisa memilih sel yang ada di bawah dari page break tersebut, lalu kita pilih lagi break yang ada di bagian page setup,
kita bisa menekan remove page break, maka dia akan hilang. Bagaimana cara menghapus semua manual page break? Kita insert dulu. Bagaimana cara menghapusnya semua? Kita bisa pergi ke bagian page layout seperti biasa, page setup, pada break button dan klik reset all page break, maka dia akan menghilangkan semua page break tadi yang sudah kita atur. Bagaimana cara melihat preview atau mengatur page break tadi? Kita insert dulu page break. Untuk preview dan mengatur page break, kita bisa pergi ke halaman view, pada bagian page break preview. Kita bisa melihatnya. Kembali ke normal. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang bagaimana cara print dari headlines dan grid lines. Yang pertama, cara memprint grid lines adalah page layout. Pada bagian set option kita centang bagian print ini, maka dia akan memprint dari grid lines tersebut. Selanjutnya untuk print kolom dan baris headline, kita tinggal pergi ke tab yang sama, page layout, baru pada bagian heading kita checklist yang print. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang cara print dari lembar header dan footer. Pertama kita akan pergi ke bagian tab insert dulu, bagian teks dan header dan footer. Sini kita bisa mengatur dari setting dari header dan footer kita. Kita bisa klik left atau tengah atau kanan dari area header kita yang ingin kita jadikan. Baru di tab design kita bisa mengatur footer kita. Selanjutnya adalah bagaimana cara membuat page header dan footer. Klik ke bagian insert, lalu tab text dan footer. Baru di sini kita bisa memilih kotak di antara ketiga ini. Misalnya kita memilih bagian tengah, lalu kita pergi ke bagian header dan footer dan memilih tipe header. Contohnya seperti ini. Dia akan tampil dari seperti ini. Setelah itu, untuk mengubah header dan footernya, kita bisa kembali ke bagian insert tab di bagian header dan footer, dan kita bisa melakukan segala macam perubahan terhadap header dan footer kita tadi. Selanjutnya adalah cara mempersonalisasikan lingkungan dari Microsoft Excel kita. Yang pertama, cara memanage pengaturan formula. Kita pergi ke bagian file, option, lalu pada di bagian formula ini. Di sini kita bisa mengatur segala jenis hal yang berhubungan dengan formula atau rumus yang akan kita pakai nanti. Yang kedua, cara memanage opsi advance. Itu sama seperti tadi, kita pergi di bagian file, option, dan di bagian advance. Sini bisa mengatur hal-hal yang berhubungan dengan advansi atau advansisasi dari Microsoft Excel kita. Selanjutnya adalah kustomasi dari ribbon kita. Menunya masih sama seperti yang tadi, kita tinggal pergi ke bawah saja. Inilah menu-menu dari ribbon kita. Untuk meminimasikan ribbon kita ini, kita bisa memilihkan ini dengan menekan tombol tanda tambah. Ini berfungsi untuk meminimasikan ribbon-ribbon yang kita ingin lihat untuk mempermudah akses. Selanjutnya adalah cara memilih komen dari ribbon kita tadi. Tinggal pilih ribbon yang mana kita ingin kita ubah, seperti home, clipboard. Lalu kita bisa ubah pada clipboard ini apa saja yang ingin kita masukkan atau yang kita hapus dari ribbon yang ada di sini. Untuk mengekspand atau memperbesarkan ribbon, yaitu hanya dengan tekan tanda tambah, maka dia akan
keluar opsi-opsi lainnya. Selanjutnya untuk menyembunyikan ribbon, kita tinggal pergi ke bagian customize the ribbon. Lalu kita pilih tab yang mana ingin kita sembunyikan. Setelah main tab, lalu jika kita tidak ingin menampilkan ribbon home, kita hapus centang, maka dia nanti kalau kita klik OK, dia akan kelihatan, dia akan hilang seperti ini. Kalau ingin menyalakannya kembali, kita akan klik OK, maka dia akan tampil kembali. Selanjutnya adalah untuk menghilangkan group of comment dari tab ribbon kita. Tinggal klik ribbon comment yang mana yang ingin kita hilangkan. Contoh seperti home di clipboard, lalu kita tekan remove untuk menghilangkannya. Selanjutnya itu cara membuat group atau custom group ribbon kita sendiri. Itu pergi ke bagian customize the ribbon, baru klik pada new group. Baru ini kita bisa rename sesuai nama ribbon kita mau, contoh seperti itu. Lalu kita bisa memilih, di sini adalah icon-icon yang tersedia. Klik OK, maka nanti tab ribbon tool custom kita akan kelihatan. Selanjutnya kita akan menunjukkan cara untuk menambah komen dari sini ke ribbon kita tersebut. Kita add insert, maka dia akan tampil di sini. Kita buat lagi. Cara selanjutnya adalah cara menghapus sebuah komen dari custom group. Tinggal add, baru untuk menghapusnya kita tinggal tekan remove kembali, dia akan hilang. Untuk memindahkan sebuah grup daripada tab ribbon tersebut, kita tinggal tekan ini, baru kita tekan move up. Kita memilih nanti tekan move up, maka dia akan, grupnya tersebut akan terpindah. Contoh seperti ini. Jika saya melakukannya, saya akan tekan OK, maka insert akan duluan daripada home. Cara membuat custom tab, kita tinggal tekan new tab. Kita bebas rename tab tersebut akan jadi apa, bisa menjadi tools. Oke, maka ribbon tab tools akan hadir, akan muncul di sini. Baru cara mengembalikan fungsi tab tersebut ke konfigurasi pertamanya. Contoh setelah kita ubah tab home ini dengan berbagai macam komen yang sudah kita tambahkan secara langsung, kita ingin membalikkannya ke fungsi semulanya, kita bisa tekan tombol tabnya, lalu kita reset customization, mereset semua customisasi yang sudah kita buat. Maka dia tadi akan kembali ke pengaturan awalnya semula. Selanjutnya adalah kustomisasi dari quick access toolbar. Menu sama seperti tadi, hanya terletak di bawah kustomisasi ribbon. Untuk cara menambah sebuah tombol atau fungsi baru ke quick access toolbar, itu semua workbook, kita tinggal memilih komen yang ada di sebelah kiri yang kita inginkan. Contoh seperti spelling, kita tinggal tekan mau add, maka dia akan tampil di quick access toolbar nanti. Untuk membuat quick access toolbar hanya untuk ke workbook tertentu, kita pada bagian tab ini kita hanya pilih ini. Jadi quick access toolbar itu hanya nanti akan terbuat pada file workbook tabel komputasi numerik atau file ini, tidak akan terbuat untuk dokumen-dokumen lainnya.
untuk merubah order atau urutannya sama seperti tadi, customisasi ribbon dengan menggunakan ini. Untuk mengubahnya menjadi beberapa grup, maka separator pada quick access toolbar ini kita pilih yang ini, lalu kita pilih separator. Dia akan dijarakkan atau diberi pembatas pemisah. Untuk menghilangkan atau menghapus butonnya, tinggal klik redo dan remove. Untuk menambahkannya kembali hanya sama, yaitu dengan tekan add. Untuk merestore atau membalikannya ke kustomisasi pertama sama seperti tadi, dengan tombol reset, baru reset dan customization. Selanjutnya adalah bagaimana cara menunjukkan quick access toolbar di bawah dari ribbon. Kita bisa menekan, kita hanya tinggal mencentang ini, nanti dia quick access toolbar ini akan muncul di bagian bawah ribbon. Selanjutnya adalah bagaimana cara memanage workbook. Yang pertama adalah kita pergi ke bagian file, lalu kita pergi ke bagian info, baru kita tekan advanced property. Sini kita bisa melihat detail ke statistik dari dokumen-dokumen kita. Kita juga bisa mengedit detail siapa pembuatnya, subjek, author, dan perusahaan. Statistik ini dibuat, dimodifikasinya kapan, kontennya apa saja yang berada di workbook kita tadi, dan ini customnya. Kita klik OK. Untuk melihat semua propertinya tadi, ya, detailnya secara langsung dari sini, kita bisa mengklik tekan show property. Kita bisa melihat detail lebih lanjut dari dokumen manage workbook kita. Selanjutnya adalah bagaimana cara dengan versi-versi yang berbeda landscape Microsoft Excel. Bagian option, yang pertama ini kita cara mengatur auto save dari frekuensi kita. Di bagian option tadi, baru di bagian save kita bisa mengatur frekuensi dari auto recover atau auto save kita setiap berapa menit, 5 menit, 10 menit, bisa kita pilih di sini. Selanjutnya adalah cara memunculkan versi dari workbook sementara atau versi workbook yang tidak tersimpan. Di bagian file, lalu kita pergi ke bagian info, lalu kita bisa berikan manage version button atau recover unset workbooks. Sini dia akan mencoba mengembalikan workbook yang tidak tersimpan, lalu kita recover. Soalnya bagaimana cara menghapus temporary atau workbook versi workbook yang sementara. Ke bagian info and occasion, baru kita bisa menghapusnya langsung dari sini. Sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.